Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Uncity Support. Dulu saya pernah upload video yaitu tentang anxiety disorder itu, bahwasanya kalau orang awam, orang yang tidak tahu lah, itu mirip atau dikira kena santet atau guna-guna. Karena apa? Jadi orang pada dasarnya berpikir logis, ini ya, bahwasanya ketika tidak ada gangguan di medis, ya, secara medis itu dikatakan bahwasanya orang itu kena guna-guna atau kena santet. Padahal di dalam tubuh manusia itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu raga, ya, badan manusia, yaitu berupa badan yang sehat atau badan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disebut dengan raga. Nah, kemudian dengan jiwa itu berada di pikiran manusia atau kalau dibilang roh gitu ya. Cuman penggerak utamanya dari roh itu kalau menurut saya dari otak manusia. Ketika otak manusia hancur, nah pikirannya hancur, badannya itu tidak bisa apa-apa lagi, hanya raga saja. Jiwanya sudah remuk, redam. Nah, ketika jiwanya rusak, ketika jiwanya itu sakit, otomatis raga ini pun terpengaruh fungsinya. Itulah kenapa banyak orang awam menganggap bahwasanya orang yang sakit secara fisik, maksud saya tidak ditemukan sakit secara fisik, itu dianggap sehat. Padahal belum tentu ya. Secara medis, secara tes lab, secara kedokteran, dilakukan tes ambil darah. Oh, darahnya bagus, hemoglobin, eritrosit, trombosit, semua bagus. Kolesterol, fungsi ginjal, fungsi jantung, tekanan darah, semuanya bagus. Namun, sensasi yang dirasakan oleh orang itu sangat banyak. Misalnya, jantung sering deg-degan, kemudian sakit kepala bagian belakang atau kencang, mata seperti berkunang sensitif terhadap cahaya, atau derealisasi itu kayak kabur gitu ya, pandangan kita itu kabur, bahkan kadang-kadang kayak minus gitu. Nah, nafas seperti kayak kurang oksigen gitu ya. Kemudian yang paling mengganggu adalah kelingan parah seperti mau pingsan, gangguan metabolisme atau metabolik ini ya. Karena seluruh tubuh terganggu sehingga menyebabkan orang itu malas keluar rumah, takut keluar rumah atau enggan keluar rumah karena kalau di jalan takut pingsan. Apalagi kalau di keramaian ya. Misalnya keluar ke keramaian itu rasanya mau pusing, mau pingsan, melayang-layang. Padahal secara tes medis semuanya bagus ya, tes medisnya kan. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya seorang yang tidak mengerti ya, karena gangguannya itu tidak diketahui oleh medis, kemudian dianggapnya sebagai santet atau guna-guna tadi, diganggu orang, dikerjain orang.
Padahal sumber dari masalah banyak orang yang uh, tidak diketahui tadi adalah dari jiwa, pikirannya itu. Ya mungkin bagi orang awam yang belum pernah mengalami itu nggak akan percaya. Banyak orang gila dianggapnya sebagai orang yang dikerjai orang, banyak yang di uh, apa namanya, santet atau guna-guna. Itu hal yang dianggap sebagai hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu ketika mendalami ilmu kejiwaan, yaitu atau pernah mengalami sendiri, itu yang mungkin percaya ya setelah mengalami sendiri pastinya. Bahkan seorang preman pun, preman pasar yang gagah, kuat, itu pasti akan tobat kalau sampai kena anxiety. Kenapa sih kok bisa muncul gejala anxiety itu? Ya, banyak yang mengalami gangguan anxiety atau kecemasan itu karena pertama kalinya ya, dari faktor lambungnya atau gaya hidupnya yang sering begadang, minum kopi, merokok, kemudian stres yang berkepanjangan, walaupun nggak disadari ya, pikiran berat setiap hari, setiap saat, main game pun, main game berlebihan. Itu ada yang mungkin pernah lihat berita ya, saya juga udah upload videonya juga. Main game berlebihan itu menguras otak, sangat menguras otak, sehingga bisa menyebabkan gangguan jiwa atau stres atau anxiety. Segala sesuatu yang dilakukan berlebihan menguras otak itu bisa menyebabkan perubahan di otak yang dinamakan neurotransmitter itu. Neurotransmitter itu harus seimbang. Kalau misalnya nggak seimbang, itu bisa menyebabkan depresi atau cemas, serotonin. Kalau misalnya ada yang sangat tinggi, itu menyebabkan mania ya. Bahkan ada yang kalau depresi itu orangnya murung setiap hari, nggak ada mood, pengennya tidur, pengennya di kamar, pengennya nggak ada niat sama sekali untuk beraktivitas, gangguan mood. Kalau untuk bipolar itu ada yang ketika dia itu dua kutub bipolar ya. Ketika dia ada di depresi, zona depresi itu pengennya itu murung atau pengen bunuh diri malah kalau bipolar, karena itu bisa ada halusinasi. Ketika dia di zonanya mania, dia itu sangat bergembira. Ada dua kutub bipolar namanya. Nah, kemudian yang berat ada skizofrenia, yang sampai dikatakan orang gila sama masyarakat, itu dikatakan orang gila, yang sampai nggak pakai baju, lupa ingatan, itu dikatakan skizofrenia karena ada halusinasi atau yang membuat dia itu tertawa-tertawa sendiri. Makanya ada namanya rumah sakit jiwa yang fungsinya itu untuk mengobati jiwanya ya, agar bisa kembali. Nah, itulah mengapa banyak di Indonesia itu menganggap bahwasannya sakit jiwa itu dianggapnya kena guna-guna karena secara fisik sehat, tapi yang diganggu atau terkena gangguan itu di pikiran, jadi nggak akan terdeteksi ketika dicek darah, kemudian cek lab, semuanya akan sehat. Yang terganggu adalah di pusat pengendali pikirannya itu, yaitu di otak manusia. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mengalami, ya fokus untuk mengobati jiwanya, mengobati pikirannya. Bagaimana caranya? Ya tentunya
jiwa kita itu juga butuh nutrisi ya, bukan hanya tubuh, bukan hanya badan kita yang butuh nutrisi vitamin A, vitamin B, vitamin C, tapi otak kita pun juga butuh nutrisi. Seperti ya, uh, kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus dilakukan untuk bisa mengendalikan kerohanian kita seperti ibadah, kemudian dengarkan pengajian, kemudian sedekah, itu sangat bagus sekali untuk menyelamatkan hidup kita. Kemudian apa namanya, kalau suka dengan yoga atau suka dengan meditasi untuk pengendalian pikiran, kemudian hipnoterapi, itu semuanya itu untuk mengendalikan atau mengobati atau terapi ya lah namanya, itu untuk terapi pikiran atau nutrisi di pikiran kita itu. Jadi ketika pikiran Anda baik, ketika pikiran Anda sehat, otomatis ada badan yang sehat. Mensana in corpore sano ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itulah yang dinamakan dulu waktu kita SD ya, pernah mendengar semboyan itu. Jadi buat teman-teman yang mengalami, ya jangan sungkan untuk mengontrol rohaninya atau memberikan nutrisi untuk rohaninya itu. Kemudian kalau memang harus butuh psikolog, psikiater, ya jangan malu untuk berobat, karena memang dunia ini semakin ramai, atau sejak mungkin ada Android atau perkembangan teknologi media sosial itu juga meningkatkan jumlah penderita gangguan mental di dunia. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang mengalami, bahwasanya Anda itu bukan diguna-guna atau bukan disantet, tapi bisa jadi Anda memang ada gangguan stres pikiran yang menyebabkan gangguan fisik Anda seperti mual, muntah, stres, kemudian pusing, seperti itu. Dan itu bisa Anda temukan di hanya psikolog, psikiater yang ngerti, karena memang mereka itu yang mendalami ilmu itu gitu. Mungkin ahli dokter umum nggak ngerti, dokter penyakit dalam nggak ngerti, tapi ketika Anda berobat nggak sembuh-sembuh, kemudian ketika Anda terapi apa namanya lambung tapi kok nggak sembuh-sembuh, bisa jadi dari faktor kecemasan atau pikirannya yang memang harus diobati gitu. Ketika pikiran sehat, nanti badan Anda pun akan semakin membaik. Itulah hal yang bisa saya sampaikan pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat jiwa raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.